Suling Emas, Jilid 1 bagian 10. Tepuk tangan menyambut gerakan ini karena sekarang para tamu merasa mendapat suguhan yang menarik, tidak seperti tadi di mana 3 orang pemuda sama sekali tidak dapat mengimbangi permainan Liu Luxian yang gesit. Pemuda pesek ini benar-benar cepat gerakannya, walaupun tampaknya lambat dan tenang. Setelah diserang selama 5 jurus dengan hanya mengelak, mulailah Liu Luxian mengembangkan gerakannya untuk balas menyerang. Telah ia duga bahwa pemuda ini merupakan seorang ahli elwekang, dan ternyata benar. Pukulan pemuda ini berat dan mantap, hanya sayangnya pemuda ini berlaku sungkan-sungkan, buktinya yang diserang hanya bagian-bagian yang tidak berbahaya. Marahlah Luxian, sikap pemuda yang hanya mengarahkan serangan pada pundak, pangkal lengan, dan bagian-bagian lain yang tidak berbahaya itu, baginya diterima salah. Dianggap bahwa pemuda ini terlampau memandang rendah padanya, seakan-akan sudah merasa pasti akan menang sehingga tidak mau membuat serangannya berbahaya. Setelah lewat 30 jurus mereka serang menyerang, tiba-tiba Luxian mengeluarkan suara melengking tinggi yang mengejutkan semua orang. Gerakannya tiba-tiba berubah lambat dan aneh, pukulannya merupakan gerakan yang melingkar-lingkar. Bagaimana kau lihat pemuda itu? Pat Jiu Sin Ong bertanya ketika ia melihat Kui Seng menoleh dan menonton pertandingan, tidak seperti tadi ketika 3 orang pemuda mengeroyok Luxian. Kui Seng memandang acuh tak acuh. Lumayan juga, bakatnya baik dan kalau ia tidak terlalu banyak kehendak, ia dapat menjadi ahli LWK yang tangguh. Haha, kau lihat, puteriku sudah mulai memainkan Shin Koakun ciptaanku yang terakhir. Pemuda itu takkan dapat bertahan lebih dari 10 jurus. Diam-diam Kui Seng memperhatikan. Ilmu silat Shin Koakun, silat ular sakti, memang hebat. Mengandung gerakan-gerakan ilmu silat tinggi yang disembunyikan dalam gaya kedua tangan yang gerakannya seperti ular menggeliat-geliat dan melingkar-lingkar. Namun dalam ilmu silat ini terkandung sifat yang amat ganas, dan kembali sepasang alis pemuda ini berkerut saking kecewa. Sungguh sayang sekali, kecantikan seperti bidadari itu, dirusak sifat-sifat liar dan ganas, diisi ilmu yang amat keji. Untuk mengusir kekecewaan yang menggerogoti hatinya, pemuda ini menuangkan arak sepenuhnya dan mengangkat cawan. Minum biar puas, lalu sekali tenggak habislah arak itu. Pat Jiu Sin Ong tertawa tergelak dan minum araknya pula. Ramalan Pat Jiu Sin Ong ternyata terbukti. Tepat 10 jurus setelah pemuda silai itu terdesak dan bingung menghadapi 2 lengan halus yang seperti sepasang ular mengamuk, lehernya kena dihantam tangan miring. Ia mengadu dan terhuyung-huyung ke belakang. Akan tetapi tepat pada saat lehernya dihantam, ia dapat mengibaskan tangannya hingga mengenai lengan Luxian. Plak, gadis itu menyeringai kesakitan, lengannya terasa panas sekali. Biarpun ia sudah tahu bahwa pukulannya mengenai leher lawan dengan tepat, karena lengannya tertangkis tadi, Luxian menjadi marah dan cepat ia maju lagi mengirim pukulan yang agaknya akan menamatkan riwayat pemuda itu. Cukup, tiba-tiba sesosok bayangan meloncat ke atas panggung dan dengan cepat menangkis tangan Luxian yang mengirim pukulan maut. Dukek. 2 buah lengan tangan bertemu dan keduanya terhuyung ke belakang sampai 3 langkah. Dengan kemarahan meluap-luap Luxian memandang orang yang begitu lancang berani menangkis pukulannya tadi. Ia membelalakkan matanya dan, tiba-tiba ia merasa seakan-akan jantungnya diguncang keras, kemarahannya lenyap dan ia terpesona. Belum pernah selama hidupnya ia melihat seorang pemuda yang begini ganteng. Rambutnya hitam tebal diikatkan ke atas dengan sehelai sutera kuning. Pakaiannya indah dan ringkas, membayangkan tubuhnya yang tegap berisi, dadanya yang bidang. Alisnya berbentuk golok, hitam seperti dicat, hidung mancung, mulut berbentuk bagus membayangkan watak gagah dan hati keras. Pendeknya, wajah dan bentuk badan seorang jantan yang tentu akan meruntuhkan hati setiap gadis remaja. Seketika Luxian jatuh hatinya, akan tetapi mengingat perbuatan lancang pemuda ini, untuk menjaga harga dirinya, ia menegur juga. Hanya tegurannya tidak seketus yang dikehendakinya. Kau siapa? Berani lancang turun tangan mencampuri pertandingan? Pemuda itu menuntun Lai Kung sampai ke pinggir panggung, menyuruhnya mengundurkan diri. Lai Kung menjurak ke arah Liu Luxian lalu melompat turun, terus pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu baru pemuda yang membawa sebuah golok disarungkan dan digantungkan pada pinggangnya itu membalikkan tubuh menghadapi Liu Luxian sambil berkata, "Maaf, Nona. Memang saya tadi berlaku lancang, akan tetapi sekali-kali bukan dengan maksud hati yang buruk, hanya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Sudah terlalu banyak jiwa melayang. Ah, sayang sekali, kunasihatkan kepadamu, Nona, hentikan cara pemilihan suami seperti ini. Tiada guna,
dan kasihan kepada yang tidak mampu menandingimu. Nah, sekali lagi maafkan kelancanganku tadi. Ia menjura dan hendak pergi. Orang lancang, bagaimana kau bisa pergi begitu saja setelah menghinaku? Hayo maju kalau kau memang berkepandaian. Lucian sengaja menantang karena hatinya sudah jatuh dan ingin ia menguji kepandaian laki-laki yang menarik hatinya ini. Kalau memang benar seperti dugaannya, bahwa laki-laki ini memiliki kepandaian tinggi seperti terbukti ketika menangkisnya tadi, ia akan merasa puas mendapat jodoh setampan dan segagah ini. Kuiseng memang tampan pula, tetapi terlalu tampan seperti perempuan, kalah gagah oleh pemuda ini. Dan biarpun ia tahu ilmu kepandaian Kuiseng mungkin hebat, akan tetapi sikap pemuda itu terlalu halus, terlalu lemah lembut, kurang jantan. Pemuda itu membalikkan tubuhnya, kembali menjura kepada Lucian sambil berkata dengan suara perlahan, hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya hatiku menjadi pemenang. Akan tetapi, bukan beginilah caranya. Maafkan, Nona, biarlah aku mengaku kalah terhadapmu. Sambil melempar pandang tajam yang menusuk hati Lucian, pemuda itu hendak mengundurkan diri. Apakah engkau begitu pengecut, berani berlaku lancang tidak berani memperkenalkan diri? Siapakah kau yang sudah berani menghinaku? Dimaki pengecut, pemuda itu menjadi merah mukanya. Aku bukan pengecut, kalau Nona ingin benar tahu, namaku adalah Kam Siek dari Sansi. Setelah berkata demikian, pemuda gagah bernama Kam Siek itu lalu meloncat turun dari panggung dan cepat-cepat lari keluar dari halaman gedung. Sampai beberapa saat lamanya Liu Lucian berdiri bengong di atas panggung, merasa betapa semangatnya seakan-akan melayang-layang mengikuti kepergian pemuda ganteng itu. Pat Jiu Sin Ong, kau baru saja kehilangan seorang calon mantu yang hebat. Kuiseng berkata sambil menyambar daging panggang dengan sumpitnya. Kau maksudkan bocah ganteng tadi? Siapakah dia? Namanya tidak pernah kudengar, jawab Pat Jiu Sin Ong. Hahaha. Kam Siek adalah panglima muda di Sansi dan hanya karena adanya pemuda itulah maka Sansi terkenal sebagai daerah yang amat kuat dan membuat gubernurnya yang bernama Li Koyung terkenal. Cocok sekali dia dengan puterimu. Puterimu menjadi perebutan pemuda-pemuda, sebaliknya entah berapa banyaknya gadis di dunia ini yang ingin menjadi istrinya. Hahaha, terang bahwa Kuiseng sudah mulai terpengaruh arak.